Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'syaral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وبعد. Hadirin jemaah rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam yang merupakan nikmat-nikmat yang hakiki yang Allah limpahkan kepada kita. Demikian juga kenikmatan umur yang pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan ibadah, bisa melaksanakan aktivitas, dan itu adalah merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita, kesempatan untuk terus menambah perbendaharaan pahala kita, kesempatan untuk terus memperbaiki diri, sehingga pada saatnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak memanggil kita ke haribaannya dalam keadaan bersih, qalbin salim. Para jamaah rahimakumullah, waktu yang Allah berikan kepada kita berjalan, dan mungkin bukan hanya 1-2 orang yang merasakan. Belakangan ini kita merasakan berlalunya, berjalannya waktu sedemikian cepat. Tidak seperti waktu-waktu yang lalu. Sepertinya dalam 1 hari 1 malam kita rasakan sedemikian panjang. Tapi sekarang sedemikian cepat waktu itu berlalu. Apalagi misalnya dengan berbagai kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan melalui online. Waktu sedemikian cepat berlalu. Dan ini sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana digambarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Abi Hurairah dan disahihkan oleh Syekh Albani. La taqumus sa'ah hatta yataqarabuz zaman. Fatakunu as-sanah kasyahri wa yakunu asy-syahru kal jum'ah wa takunu al-jum'ah kal yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'ah kasa'fat kahtirakis sa'fah. Tidak akan terjadi kiamat sampai dirasakan waktu itu akan berlalu sedemikian cepat. Sehingga 1 tahun terasa 1 bulan. 1 bulan terasa 1 minggu. 1 minggu terasa 1 hari. 1 hari terasa 1 jam. Dan 1 jam sedemikian cepatnya berlalu. Sama seperti sedemikian cepatnya pelepah kurma yang kering dilalap api. Ini yang diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari di juz ke-13 halaman 16 menyebutkan bahwa ada kemungkinan beberapa penafsiran terhadap hadis ini. Maksud dari berlalunya waktu sedemikian cepat itu apa? Kemungkinan pertama, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, waktu berlalu sedemikian cepat karena tidak ada keberkahan di dalam waktu itu. Seberkah
waktu yang Allah berikan kepada orang-orang yang saleh. Kalau zaman dahulu, orang-orang yang saleh, para salafus saleh, dengan waktu yang dia berikan, kesempatan yang dia berikan, bisa menghasilkan capaian-capaian yang luar biasa. Seorang Imam At-Tabari dikatakan, apabila dibagi rata-rata antara usia beliau dengan produktivitas beliau, buku yang beliau hasilkan, itu satu hari tidak kurang dari 40 halaman yang beliau selesaikan. Demikian juga digambarkan Imam Nawawi dalam usianya 45 tahun. Hanya 50 tahun, 45 tahun usianya. Tapi beliau bisa mengeluarkan hasil karya yang luar biasa. Dan digambarkan dalam satu hari apabila dirata-ratakan beliau menyelesaikan 4 halaman. Dan ini para jamaah rahimakumullah bukan hanya berlaku dalam waktu saja. Demikian juga di dalam harta. Demikian juga di dalam karya. Ketika harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak capaian-capaian yang dihasilkan dari harta itu. Banyak manfaat, banyak kemaslahatan yang dihasilkan dari harta itu. Boleh jadi mungkin dengan nominal gaji yang sama antara dua orang, tapi ternyata capaiannya, hasilnya berbeda. Ada orang yang mungkin dengan gaji yang sama, dia bisa menyelesaikan berbagai kebutuhannya dalam 1 bulan. Menyekolahkan anak, kebutuhan rumah tangga, dan boleh jadi mungkin masih ada sisa. Tapi pada orang yang lain, dengan nominal gaji yang sama, setengah bulan sudah habis. Sudah mencari-cari pinjaman ke sana kemari. Keberkahan di situ. Demikian juga mungkin dengan keluarga. Ada keluarga yang dirasakan oleh para anggotanya seperti surga. Mereka belum masuk surga, tapi di dalam keluarganya dirasakan suatu kenyamanan, ketenangan. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dirindukan oleh semua anggota keluarganya. Anaknya merindukan pulang ke rumah. Suaminya merindukan pulang ke rumah. Ini adalah keberkahan di dalam rumah tangga. Tapi ada mungkin orang yang merasakan rumah tangganya itu adalah seperti neraka. Sehingga suami enggan untuk pulang ke rumah. Anak-anaknya juga lebih mencari komunitas-komunitas lain untuk bersenang-senang daripada pulang ke rumah. Demikian juga dengan istrinya. Demikian juga para jamaah rahimakumullah dengan karir dan pekerjaan. Ada orang yang pekerjaannya bukan hanya bisa menghasilkan capaian-capaian yang duniawi. Bukan hanya sekedar dia bisa menyelesaikan tugas-tugas dari instansinya, tapi dia juga di situ ada nilai pahalanya. Ada nilai kebaikan. Tapi ada orang yang memang dengan karirnya itu hanya duniawi tok. Sehingga ketika mendekati masa pensiunnya belum, tapi struknya sudah, dia bingung. Selesai bekerja, yang dia kenal adalah meja tugasnya saja. Yang dia kenal hanya jalan antara rumah dengan kantornya. Dia tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat. Dia tidak pernah berinteraksi dengan jamaah masjid. Bingung. Inilah para jamaah Allah. Sehingga ada orang yang ketika dia datang tidak dikenal dan pergi juga tidak dikenal. Ketika dia datang disambut biasa-biasa saja, dan ketika pulang juga pergi juga biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang ketika datang mungkin disambut biasa-biasa saja, tapi ketika dia pergi ditangisi, ketika dia pergi dirindukan. Inilah keberkahan pekerjaan, dan itu hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang di dalam waktunya, di dalam hartanya, di dalam berkeluarganya, berumah tangganya ada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Dimanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Dimanfaatkan hartanya untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Dimanfaatkan keluarganya sebagai madrasah pembinaan untuk ibadah, pembinaan keimanan. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law amana ahlul qura wattaqau
la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, itu barokah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diturunkan pada waktu-waktu yang dia lewati. Akan diturunkan kepada harta yang dia dapatkan, akan diturunkan ke dalam keluarganya, akan diturunkan di dalam kantor dan pekerjaannya. Tapi ketika mereka mendustakan kenikmatan itu, maka Allah siksa. Sehingga itu semua menjadi uluran dari Allah, istidraj dari Allah yang membuat kita mendapatkan azab untuk mempertinggi tempat jatuh kita. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, waktu itu sedemikian cepat. Boleh jadi ini karena efek dari kemakmuran, efek dari kesejahteraan. Karena orang itu secara parsial barangkali itu dia mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Dia mendapatkan karir yang bagus. Dia mendapatkan kesehatan. Sehingga orang-orang yang mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan, dia nyaman dan dia betah di waktu-waktunya itu. Sehingga waktu itu seperti cepat berlalu. Berbeda dengan orang-orang yang dalam hidupnya didera dengan kesulitan, didera dengan sakit, musibah. Apalagi saudara-saudara kita misalnya yang di Gaza, hari-harinya dibayang-bayangi dengan genosida, dengan pembantaian yang luar biasa. Berbeda antara orang yang sehat dengan orang yang sakit dalam merasakan waktu. Berbeda antara orang yang kaya dan orang miskin dalam merasakan waktu. Ini adalah efek. Dan ini akan terjadi, digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, secara total, secara global, bukan hanya parsial, itu ketika Imam Mahdi turun. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sayakhruju min ummati al-Mahdi, akan keluar dari umatku Imam Mahdi, yusqihil ghaith, yusqil arda, yusqihil ghaith. Allah akan menurunkan hujan. Wa tu'azzamul ummah, dan kemudian juga umat akan dihormati. Wa tukhrijul masyiyah, binatang-binatang akan melahirkan anak-anaknya. Wa yu'tal malu sahahan, dan harta akan keluar sedemikian banyaknya sehingga ada orang tidak menerima lagi zakat. Tapi itu hanya berlaku hanya 7 sampai 8 tahun. Ini secara global. Tapi sekarang mungkin secara parsial saja. Ini digambarkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini efek dari kemakmuran. Orang yang makmur, yang sejahtera, yang sehat, dia akan merasakan waktu itu sedemikian cepat. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, boleh jadi ini karena kemajuan teknologi, transportasi dan informasi. Sehingga waktu sedemikian cepat dirasakan. Jadi kalau dulu berangkat haji, orang berangkatnya saja 4 bulan pakai kapal laut. Kembalinya juga 4 bulan. Di sananya juga luar biasa tantangan alamnya. Sehingga mereka kembali menjadi manusia-manusia militan. Makanya orang-orang Belanda ngasih ciri itu sama orang-orang yang berhaji zaman dulu itu dengan topinya, topi putih. Supaya kalau ada masalah di lingkungan itu, ada pemberontakan di lingkungan itu, maka yang pertama kali dicocok itu adalah Pak Hajinya. Ini hasil pembinaan yang panjang. Tapi sekarang orang berangkat haji, berangkat 8 jam, pulang 8 jam. Di sana juga ada yang 12 hari, ada yang 21 hari, yang paling lama 40 hari. Para jamaah sekarang orang bertransaksi sedemikian mudahnya online. Bahkan perempuan-perempuan yang dulu baru keluar SD saja sudah bisa masak, sekarang tidak perlu masak. Sudah go food saja. Perjalanan juga sedemikian mudah. Ini adalah efek dari kemajuan teknologi dan informasi. Dan ini dikhawatirkan meninak bobokan seseorang sehingga orang lupa dengan waktunya.
Dan yang terakhir jamaahkumullah, boleh jadi waktu ini berlalu sedemikian cepat. Ini yang sebenarnya. Ini yang sebenarnya. Kenapa? Karena terjadi kerusakan di alam ini. Ozon matahari, langit-langit kita, atmosfer kita sudah mulai bolong. Sehingga daya gravitasi buminya melemah. Salah seorang peneliti di BRIN, Andi Pangerang, mengatakan sangat mungkin suatu saat bumi itu kehilangan gravitasinya. Ketika kapan? Ketika langit sudah rusak, sudah terbuka, dan kemudian matahari menjadi bulatan api yang kuat sehingga semuanya kehilangan gravitasi. Ketika itulah kemudian matahari bisa terbit di sebelah barat. Ya, yang ini merupakan hasil penelitian dari salah seorang ilmuwan Ukraina sampai dia masuk Islam, bahwa suatu saat bumi akan terbit dari sebelah barat. Akan terjadi percepatan yang luar biasa. Itulah jamaahkumullah penafsiran dari seorang ulama, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, terhadap hadis di atas. Bagi kita apapun itu, apakah kita akan mengalami terjadinya kiamat atau tidak? Bagi kita yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menjaga waktu. Bagaimana supaya waktu kita penuh barakah, isi dengan iman dan ketakwaan. Bagaimana kita mempersiapkan hari kematian kita. Sebab kalaupun kiamat tidak kita lewati, kita tidak bisa memastikan hari akhir kita. Hari akhir dunia mungkin kita tidak tahu, tapi hari akhir kita bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil Qur'ani wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ibadallah, inna Allaha amarna bi amrin fabada bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi haitsu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah jamaahkumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita sama-sama menengadahkan kedua tangan kita memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dan salawat yang kita kirimkan untuk baginda Rasulullah SAW diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da radha. Allahumma shalli Allahumma ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un mujibu da'wati qadiyal hajat. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.